ekstrakurikuler Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Manawasalwa. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallu alaihi wa rasulullah wa habibullah wa rasulullah wa habibullah wa untuk mengikuti kegiatan parenting dan sosialisasi program Madrasah Unggulan Manawasalwa. Patut kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan kali ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan begitu banyak keberkahan dan jalan menuju. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها. Dan Rasul, jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Maka dia Allah menerima dengan penerimaan yang baik, dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkannya pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau?" Dia Maryam menjawab,
itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Program-program lain yang nanti akan kami kembangkan di madrasah kami. Program selain tafidz yaitu ada program berbasis internasional yaitu kelas bilingual yang insya Allah akan kami buka di tahun ajaran berikutnya. Mohon dukungan kepada ayah bunda agar program-program unggulan kami menjadi program yang dirindukan oleh masyarakat yang ada di tempat ini. Jojo, you more like boy.
warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya boleh berdiri nggih? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Alhamdulillahirabbil alamin, bahagia sekali pagi ini saya ketemu panjenengan semuanya yang luar biasa nggih. Jam 7 sudah siap mau belajar di Mana Wasalwa. Tepuk tangan dong buat panjenengan semuanya. Ini kalau nggak orang tua luar biasa itu hari Minggu ini wayahe healing. Nah, khusus wali murid ya, wali murid Mana Wasalwa hari ini tuh gak healing, bahkan gak ikut karnaval. Demi apa? Bukan demikian loh nggih. Demi belajar bersama. Kalau kemarin sudah menjadi orang tua yang baik, insya Allah setelah hari ini menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Setuju? Nggih. Sebelum kita belajar sama Pak Ruman nggih, saya perkenalkan dulu, beliau adalah M. Ruman Nasruddin MPDI dari Ponorogo. Atau apa cedek Bu? Atau lek melaku, lek numpak mobil cedek ya. Iso ibu ini, yang penting wis kayak wis mari sarapan ya. Oke, makanya kok semangat. Makin kesini. Ampun. Beliau memiliki satu, oh nggak bisa. Beliau memiliki satu orang istri dan 3 orang putra. Bisa dibayangkan kalau putranya kecil-kecil semuanya, rumahnya bersih atau berantakan? Berantakan. Sami nopo boten kali griyane panjenengan? Dikongkon rada tengah soalnya di stoping. Iya. Katanya kalau belajar itu santai aja ya. Ilmu itu nur nggih. Ilmu itu cahaya. Kalau kita bahagia insyaallah masuk nggih. Oke, beliau adalah salah satu penulis buku Jabri Allah, dan yang mau launching buku beliau yang kedua adalah Generasi Viral di Langit. Apa itu? Insya Allah akan dikupas sedikit hari ini ya. Hari ini akan dikasih bocoran khusus panjenengan wali murid Mana Wasalwa. Kurang opo? Enak toh? Enak pokoknya kalau sekolah di MI Mana Wasalwa spesial ya, spesial pakai telur dan pakai ini. Insya Allah hari ini juga ada launching ya, ada launching produknya Mana Wasalwa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih semangat lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Dengan semuanya, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya pagi hari ini turut senang dan bahagia, jadi bersemangat melihat panjenengan yang bersemangat. Yang pertama, saya harus apresiasi dulu kepada lembaga MI unggulan Mana Wasalwa. Tepuk tangan dong. Dari awal ketika Ustadz Salim mau dirikan lembaga ini, Ustadzah Yuni, saya termasuk yang waktu itu menyemangati. Saya yakin Ustadz, kalau Ustadz Nur Salim, Ustadzah Yuni mendirikan lembaga ini, insya Allah nanti lembaganya akan baik, dan ternyata sampai hari ini luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Yang kedua, panjenengan semuanya semangatnya juga. Saya hanya bayangkan kalau orang tuanya semangat seperti ini, saya yakin anak-anaknya juga semangat. Betul nggak? Insya Allah.
Kalau orang tuanya antusias seperti ini diundang jam itu, iya datang ya. Jam berapa tadi datangnya? Jam 8. Alhamdulillah. Apalagi dengar-dengar nanti akan ada door prize-nya. Door prize-nya minuman MWS. Iya toh, betul ya? Mana masalah, Pak? Tepuk tangan dong ya. Ya, masalah yang lain-lain saya yakin dari awal bahwa lembaga ini akan terus berkembang, Bapak Ibu. Dari mana saya melihatnya? Ya, dari telatennya Ustadz Salim, telatennya Ustadzah Yuni. Kemarin saya dengar-dengar, bahkan ini apa ini jenenge? Gazebo. Itu dipindah rene wong 50. Betul enggak? Itu artinya disupport orang 50 dari sana menuju ke sini. Tetapi saya yakin suatu hari akan balik lagi ke sana. Kenapa? Sekarang memang agak susah, tapi nanti dengan rela hati akan diberikan kemana wasalwa. Amin. Dan saya bilang Ustaz Salim, telaten saja Ustaz Salim, nanti ini akan jadi pesantren. Nanti akan terus berkembang jadi boarding school. Tetapi kata kuncinya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tolong disupport. Ya, bukan hanya doa, betul, dan lain sebagainya, dan luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong buat kita semuanya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo sama-sama kita baca suratul Fatihah dulu dan suratul Insyirah. Mudah-mudahan anak kita yang sedang belajar di Manna Wasalwa ini nantinya menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang soleh, sukses, kemudian juga anak yang berbakti. Setiap urusan panjenengan semuanya diberikan kemudahan. Yang sulit diberikan kemudahan. Yang rezekinya sempit, insya Allah habis parenting ini tambah lancar. Wah terire amin ya. Alhamdulillah. Ya, ayo sama-sama ala hadiniyah walikuliniyah as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Insyirah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya mau pindah sini, lihat kamera lagi kudu tengah mana. Kita akan bicara tentang sinergi orang tua dan madrasah dalam mendidik generasi viral di langit. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu, kenapa sih sebenarnya acara-acara seperti ini dilaksanakan? Sekali lagi adalah dalam rangka sinergi. Dan untuk urusan sinergi ini saya sudah sering mendengar sendiri dari Ustaz Salim. Waktu itu saya bantu ada program di sana, waktu itu mewujudkan ada bangku, kemudian juga membebaskan sini, betul kan? Dan ternyata panjenengan luar biasa mensupport kegiatan-kegiatan sekolah, dan sekali lagi itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan. Putra putri panjenengan akan menjadi luar biasa. Panjenengan tidak sekali lagi pasrah bongkoan kepada sekolah, tetapi sekali lagi juga hadir seperti ini. Ya. Ini kurang bersemangat. Coba tepuk satu. Ulangi, satu.
Dua, masalah anak rodok bedhi ya, bapake nggak bedhi bapake. Tolong jabrinya jangan jabri ke tetangga, jangan jabri ke grup, apalagi update status galau. Ada nggak yang sering kadang-kadang update status galau? Ingat, ketika panjenengan update statusnya galau, itu nanti yang akan datang tarikannya adalah tarikan orang-orang yang galau. Betul? Tetapi kalau panjenengan jabrinya kepada Allah, curhatnya kepada Allah, insya Allah akan ada solusinya. Betul nggak? Saya tadi bahkan ngobrol, tadi habis ngisi di daerah Lidah pagi ini tadi. Iya ya Ustadz ya, betul ya. Anak saya dulu bobo petik, tapi ternyata ketika habis betiknya sekarang baik katanya. Betul nggak? Jadi apa? Betik itu kadang-kadang menjadi yang namanya ujian bagi orang tua, yang kadang-kadang ketika nanti ada saatnya paribasan orang tuanya kuat, tetap mendoakan, tetap mohon solusinya kepada Allah, nanti kembalinya juga akan menjadi anak-anak yang baik. Dan berikutnya adalah ya, saya teringat dulu di Gria Parenting ketika sebelum lembaga kami Rumanos, kami sering bikin buku seperti ini. Ada judulnya urusan parenting guide, mendidik anak. Kemudian ada sekolah menjadi orang tua. Saya sering bertanya, siapa dulu menjadi orang tua, pernah sekolah menjadi orang tua? Kak Ono langsung menikah, kemudian langsung punya anak. Alhamdulillah. Sampai suatu hari saya ditanya, loh Ustaz Ruman sendiri bukunya mana gitu Ustaz Salim? Saya ditanya ya. Kemudian ketika ditanya, saya akhirnya datang kepada seorang coach atau pendamping bisnis. Ketika itu nyampaikan beliau, loh Ustaz Ruman pengennya apa? Saya pengen punya buku. Gimana ya caranya? Selama ini nulis, terus kadang-kadang putus nggak nulis. Ya kalau gitu nulis saja Ustaz. Nah terus gimana supaya konsisten? Kalau gitu tolong panjenengan sudah berapa juz Ibu? Juz Ammah. Lebih spesifiknya kul huwallahu ahad sama kul a'udzu birabbinas. Lek salat balik sing kuwi terus ya. Jadi sekali lagi dipaksa, nggak apa-apa di sini anak-anak dipaksa. Ya, dipaksa untuk berkarakter yang baik dan lain sebagainya. Intinya adalah anak itu bisa karena dipaksa. Bahkan saya sering dengar di sini udah meluluskan berapa kali Ustaz? 4 kali ya. Dan ada sebagian ke pesantren. Ini bagus. Saya senang sekali Bapak Ibu kalau anaknya di pesantren. Kenapa? Karena kadang-kadang di usia SMP itu kita sudah susah untuk mengendalikan anak. Betul nggak? Saya sering ngetes seperti ini. Coba ibu-ibu saya bilang kalau anaknya, Mas waktunya sholat, jawabannya? Kok kompak? Mas waktunya ngaji. Kok wakas ya sik ya? Betul, lagi ngapain anak kita? Bangun tidur yang dicari? Mau tidur yang dicari? Kelihatan. Makanya ketika anak misalnya di rumah kadang-kadang harus pemakaian HP-nya harus dibatasi. Ya, di sini nggak tahu sudah diterapkan atau belum. Saya pernah nyampaikan di sini. Judulnya 1821. Pernah kan? 18 itu jam berapa? 21 itu jam berapa? Saya tanya, ini ada seorang wali murid di Banjarmasin waktu itu pakai kaos itu 1821. Ini maksudnya apa? Gini loh Ustaz, di lembaga kami ini kalau jam 6 sampai jam 9 sore jenengan kalau misalnya nelpon atau ini WA kepada guru-guru kami, mohon maaf kalau nggak dibalas. Loh, kenapa? Kami sedang family time. Maksudnya apa? Handphone ditaruh di rumah, ibu-ibu bisa atau enggak? Nah, jualan online-nya nanti gimana? Kemudian TV-nya dimatikan, nggak usah dengar-dengar Sambo. Betul? Kemudian yang lain ditaruh, apa yang kita lakukan?
lakukan jam 6 sore sampai jam 9 itu sudah banyak hal yang kita dapatkan. Apa itu? Pertama, dengarin anak kita ngaji. Dan di sini saya dengar bahwa di sini bacaannya sudah bagus. Padahal metodenya baru Yambua, belum Yambube loh ya. Baru Yambua loh ya. Itu sudah bagus. Itu tolong dengerin. Kenapa? Saya nggak rela kalau nanti yang mendapatkan pahala yang besar itu hanya guru-gurunya ngaji. Masa kita nggak pengen dapat? Halo? Dengerin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tolong dicek tasnya anak-anak di rumah. Kenapa? Karena anak kita itu ada dua. Yang satu, ada anak itu yang selalu ketinggalan bukunya. Betul? Ada anak yang tidak pernah ketinggalan bukunya. Tahu nggak? Karena seminggu digowo kabeh. Hati-hati, tolong tiap hari itu dikeluarkan mas, keluarkan mas. Itu sisa jajan itu. Di mana letaknya kabel, di mana letaknya dompet, di mana letaknya pulpen, di mana letaknya sisir, di mana letaknya buku, diajari. Karena ini semuanya adalah juga sudah ada fungsinya, betul? Itu, halo. Jangan cuma lihat WhatsApp aja. Perasaan yang namanya notifikasi WhatsApp itu juga nggak penting-penting amat, betul nggak? Tapi kenapa setiap ada centing baca, ada centing lagi baca, betul nggak? Oh betul, water sih anak betul, ya. Tolong kalau kita mau anak kita berkurang pemakaian gadgetnya, tolong orang tua juga berkurang. Halo. Tolong kalau saya bilang halo semuanya bilang hey. Halo. Kalau saya bilang hey semuanya bilang halo. Hey. Halo halo hey. Ya. Tolong sekali lagi. Apa yang diterapkan di sekolah tolong di rumah juga dikawal. Maksudnya apa? Kalau diajarkan di sekolah tentang berkata-kata yang baik, nggak boleh sholawatan Jawa. Tahu sholawatan Jawa? Ya, di rumah ya dikawal. Kalau anaknya misalnya keceplosan untuk mengatakan hal seperti itu, Mas, kan sudah diajari sama Ustadz Salim, nggak boleh seperti itu. Betul? Kita ngawal seperti itu. Karena apa yang terjadi di sekolah bagus diajarkan, tapi ternyata tidak dikawal sampai di rumah. Ya. Apa misalnya dikawal sampai di rumah? Misalnya, apa Ustazah yang misalnya diteruskan di rumah kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan di rumah? Apa misalnya? Menata sandal. Saya tanya. Siapa yang anaknya ini kita akan berbicara tentang ada namanya judulnya bukunya ini Generasi Viral di Langit. Ini sebenarnya sudah siap dan sudah tinggal naik cetak. Nanti kalau mau pesen gampang saja silahkan ke Ustazah Yuni ya. Tentang bagaimana menyiapkan anak berbakti. Tapi saya tanya dulu, pengen nggak anaknya berbakti? Angkat tangan dong yang pengen. Alhamdulillah. Pengen nggak anaknya berbakti? Pengen banget atau hanya pengen? Banget ya. Anak berbakti itu yang seperti apa sih? Ada yang punya komentar? Nurut. Apa maneh? Ada kata kuncinya. Apa Bu? Membanggakan orang tua. Ada lagi? Apa lagi? Disiplin. Apa maneh di sini? Apa? Bermanfaat sama orang lain. Satu lagi, membuat orang hati senang. Kalau semuanya disampaikan nanti punya ide masing-masing dan semua jawaban benar menurut madhabnya masing-masing ya.
Alhamdulillah. Apa artinya? Yaitu berbakti itu yang membuat hati orang tua bangga, senang, betul? Kemudian kata-katanya juga membuat orang tuanya nyaman, ya, sejuk. Yang saya sebut di sini salah satu ini adalah belajar dari sahabat Rasul. Ternyata orang yang berbakti itu disebut sebagai generasi viral. Masa sih? Ini kisahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat namanya Uwais Al-Qarni. Sahabat ini, pemuda ini tinggal di pinggiran kota Yaman. Anak muda ini mempunyai penyakit yang istilahnya belang-belang. Kalau di sini apa ya belang-belang itu? Panu, itu panu bu. Belang-belang kalau sopak lah ya. Pokoknya belang-belang kayak anu itu loh ya. Kemudian dia itu memelihara dengan penuh kesabaran ibunya yang sudah tua renta dan tidak bisa yang namanya kemana-mana, hanya yang namanya harus digendong. Kemudian suatu hari ibunya itu bicara kepada Uwais Al-Qarni, "Wahai Uwais, aku kok pengen sekali untuk beribadah ke tanah suci Makkah." Mendengar ibunya pengen seperti itu, Uwais hanya terdiam memikirkan, terus yo apa caranya dari Yaman menuju ke Mekah, padahal saya nggak punya. Kemudian apa namanya, jaraknya jauh. Tetapi waktu itu pokoknya Uwais pengen sekali mewujudkan keinginan orang tua. Caranya apa? Bismillah ya Allah, saya pengen gendong ibu saya ke Mekah. Padahal jaraknya 1100 km. Ibu-ibu yang dirahmati. Kemudian apa? Akhirnya dia gimana ya caranya? Oh, saya harus latihan. Dia beli seekor sapi, ditaruh di kaki bukit, dan setiap pagi yang namanya sapi itu diangkat naik ke atas bukit. Kata orang kampung di sini, jeruk legi. Uwais wis rotok ngene. Kenapa? Gendongi sapi. Tapi Uwais diam saja 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan, dan akhirnya 8 bulan. Waktu haji sudah tiba, Uwais merasa badannya sudah kuat, sapinya bertumbuh semakin besar, maka dia mengatakan kepada ibunya, "Bu, ayo berangkat ke Mekah." Digendong ibunya, kemudian benar-benar sampailah Uwais ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, melakukan yang namanya tawaf, melakukan wukuf, dan akhirnya selesai seluruh rangkaian ibadah haji. Dan ketika di depan Ka'bah, waktu itu Uwais hanya berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu." Ibunya berkata, "Wahai Uwais, kenapa engkau hanya minta diampuni dosanya ibu?" Katanya Uwais, "Kalau dosanya ibu diampuni dan ibu masuk surga, maka cukup ridhonya ibu itu akan membuat saya masuk surga." Bapak Ibu semuanya, ketika waktu itu, ketika habis doa itu, tiba-tiba penyakitnya, sopaknya itu langsung sembuh. Semuanya menjadi mulus, dan akhirnya hanya tertinggal satu lingkaran sedikit, yaitu di telapak tangannya beliau. Maka Bapak Ibu, akhirnya Uwais pulang, ibunya senang. Ibu-ibu, kalau membahagiakan orang tua itu anak ikut senang nggak? Jenengan kalau bisa mewujudkan keinginan orang tua, itu jenengan ikut senang atau tidak? Suatu hari kalau anak putra putri jenengan suatu hari datang ke jenengan, "Bu, ini panjenengan, saya belikan tiket umroh kalian Bapak." Gimana Bu rasanya? Bukan masalah uangnya, betul? Bukan masalah kita misalnya kita bisa, tetapi anak yang namanya berbakti kepada orang tua. Di dalam Al-Quran disebutkan memerintahkan berbakti kepada orang tua ini, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak.
Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali lagi jangan engkau mengatakan kepadanya ah, dan jangan engkau meminta keduanya dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini ada kata-kata nggak boleh mengucapkan ah. Saya tanya sekarang, siapa yang sekarang tinggal bersama orang tuanya atau mertuanya? Saya tanya, tinggal sama orang tua, tinggal sama mertua itu berat atau mudah? Berat. Saya tanya lagi, orang tua kalau semakin tua itu semakin diam atau semakin cerewet? Kuat cerewet. Apa artinya ibu-ibu? Karena orang tua itu semakin cerewet, semakin susah, makanya pasti yang namanya derajatnya itu adalah dikibadakan Rasulullah SAW, yaitu pintu surga. Orang yang sabar terhadap cerewetnya orang tua, ngeramut orang tua yang semakin hari semakin berat, mereka seperti anak-anak, betul? Maka sekali lagi adalah kedua orang tua itu adalah pintu surga, ya. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Tetapi jika enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian. Halo. Suatu hari ibu saya yang umurnya sudah 80 tahun di Ponorogo diceritain sama, minta rujak petis. Siang-siang minta rujak. Lah dadakno adik atau kakak saya itu nggak lewat tempatnya rujak petis. Terus inisiatif beli bakso. Saya tanya, pulang jadi masalah ora? Masalah. Wes inisiatif tuku bakso, teko ngomah jadi masalah. Ya Allah, aku kekon njaluk rujak. Kok ditumbas nih? Maka ibu-ibu, saya ini nggak berani komentar. Kenapa anak susah untuk berbakti? Ya kan? Ada pertanyaan seperti inilah. Di buku kami salah satunya adalah luka kala balita menderita hingga dewasa. Ingat, kita ini mempunyai anak. Saya tanya ini, siapa yang anaknya masih balita? Alhamdulillah, seneng ya. Saya ini biasanya ditanya sama saudara, anakmu yang paling kecil sudah kelas berapa? Kelas 3. Sik lucu ora? Maksudnya? Sik lucu ora? Maksudnya? Loh kalau sudah nggak lucu wayahe duwe adik. Gitu loh katanya gitu. Oh iya dah. Ustazah Juni masih lucu? Oh masih lucu ya katanya gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Tetapi tidak semua orang tua itu siap untuk mempunyai anak yang kadang-kadang sebenarnya lucu. Betul? Kita kalau punya anak kecil itu ibu-ibu, ya gimana, seneng nggak? Bangun tidur itu lo sudah diuyak-uyak, ya, dan baunya enak toh, karena belum punya dosa. Coba kalau orang tua diuyak-uyak gimana? Wah, wes gak enak toh ya. Tetapi anak kecil itu tidak semua orang tua siap. Kadang-kadang ada orang tua itu yang dengar tangisan dari anak itu tambah jengkel. Jarno wes. Tambah ditutup pintunya. Padahal saya tanya, anak kecil itu butuh apa sih? Nangis itu butuh apa ibu? Kadang dia lapar, kadang dia pengen mimik, ya kan? Kadang pengen ngalem sama orang tuanya, kadang pempesnya. Iya. Dan itu kalau misalnya dia anak itu merasakan dia penderitaan ketika masa kecil, itu biasanya itu membekas dan sampai ketika dewasa itu dia ingat betul. Saya pernah itu pulang dari Krian menuju Ponorogo, waktu itu naik bis. Nah, waktu naik bis itu ada orang-orang bawa anaknya. Saya bilang, Bu, itu putrinya ya? Bukan, ini cucu saya. Lalu terus saya tanya, loh, ibunya kemana?
ibunya itu baru 2 minggu setelah anak ini lahir, anak ini sudah ditinggal ke luar negeri. Ya Allah Bu, akhirnya itu dipelihara oleh nenek. Saya tanya Bapak Ibu, anak kalau seperti ini nantinya lengketnya ke siapa? Dia butuh nggak nanti sama mamanya walaupun dia ngasih duit banyak? Saya punya teman yang dari kecil itu ditinggal sama orang tuanya, terus orang tuanya sudah capek kerja di luar negeri, pulang beli rumah, kemudian bilang sama anaknya, ayo nak, sudah nikah, sudah dibiayai kuliah, kasih sepeda motor bagus dan sebagainya, nah ayo tinggal di rumahnya yang baru itu, kamu sama anakmu bawa. Katanya teman saya itu nggak mau, dia nggak ada perasaan yang namanya kedekatan sama sekali sama orang tuanya. Maka ibu-ibu, tolong kalau masih punya anak kecil, anak balita ini bersyukur kesempatan orang tua membangun yang namanya kedekatan bersama anaknya. Saya kadang-kadang anak dibopong seperti ini. Anak kadang-kadang kalau dulu itu apa? Di Nina Pupuk kan itu. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama monggo. Salatullah Salamun. Betul? Kena kata-kata kasar dikit gitu saja. Ya wis, aku nggak mau tinggal di rumah sama mama. Ngancem. Betul? Dan sekarang hati-hati. Banyak terjadi di desa-desa. Sudah jelas loh ibunya rumahnya sakmono ambane. Itu ngekos di dekatnya, bayangkan. Berarti kan tidak ada mindset, tidak ada yang namanya bahwasanya ngeramut orang tua itu bagian dari tugas mulia, betul? Namanya ngeramut ibu, namanya membersamai ibu, namanya membersamai orang tua. Itu kelihatannya berat, tetapi sebenarnya membuka pintu apapun. Pintu rezeki. Jenengan pengen rezekinya lebih luas, lebih banyak, melimpah. Coba sama orang tua lebih. Terus itu rahasia umum lah. Semuanya orang yang ingin misalnya lebih sukses. Kalau di dalam sebuah hadis disebutkan, min haqqil waladi 'alal walidi salasatu asya. Ayyuhsina ismahu idza wulida wa yu'allimahul kitab idza aqala wa yuzawwija idza adraka. Yaitu hak-hak anak dari orang tuanya adalah memberi nama yang baik, ya. Kemudian mengajarkan Al-Qur'an, menyekolahkan di sekolah yang bagus, kemudian menikahkan ketika sudah ketika sudah mempunyai kesiapan. Kemudian dalam Al-Quran juga seperti itu, bagaimana kita harus menjaga keluarga kita dari api neraka. Kemudian jangan membunuh anak-anakmu karena miskin, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan yang terakhir, buat ibu-ibu yang masih pada anaknya sedang menyusui, maka ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Istimewa duduk di muka, duduk sambil Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hai, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik. Nah, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pemateri kita pada pagi hari ini. Oke. Terima kasih.
pendidikan tentang anak itu memang adalah tanggung jawab orang tua dan juga sekolah. Nah, kita harus saling bisa bersinergi. Kita tidak serta-merta dalam 1-2 hari itu bisa langsung, oh anakku sudah bisa ini, tidak. Semuanya itu butuh proses. Assalamualaikum warahmatullahi
Mesat tepung jauh di awan-awan, meter kejangan menggayat kalingan, sukanya luas terjemput mati dulu, dapat megabari hidup hari biru. Sahabatmu bisa musuhkan pandangan, gandang jumpa tentang ayat bandingan mana, ditikal ditikal serat bisa sama, ayat karantang kasih berwawana. Terlambang sakti Indonesia Jaya, resep mahiji rukun sakarang, hirup sauyunan para iri-iri, silih pikanah tunggis bela pati, manut kekalingan silo kasih pria, kesatunya bangsa di negara Indonesia. Mesat tepung jauh di awan-awan, meter kejangan bangun ayat kalingan, sukuna luas rejeki mati dulu, dapat megabari hidup hari biru. Sahabatmu bisa musuhkan pandangan, gandang jumpa tentang ayat bandingan mana, ditikal kilir ditikal serat bisa sama, ayat karantang kasih berwawana. Terlambang sakti Indonesia Jaya, resep mahiji rukun sakarang, hirup sauyunan para iri-iri, silih pikanah tunggis bela pati, manut kekalingan silo kasih pria, kesatunya bangsa di negara Indonesia. Tangan yang meriah. Sebelum saya mulai, silakan dibagikan minuman herbal MWS. Monggo sambil dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Manawas Salwa At-Thayyibah Al-Ustadz Muhammad Nur Salim SAG, yang kami hormati Ustadz Muhammad Ruman Nasruddin MPDI selaku pemateri parenting hari ini, dan Dewan Asatid, dan yang paling saya banggakan yaitu hari ini karena bukan anak-anak akan tetapi bapak-bapak dan
ibu-ibu wali santri MI unggulan Manawasrila. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi sampai siang hari ini kita bisa berwajah kembali dalam acara parenting dan sosialisasi program madrasah dalam keadaan sehat walafiat. Sehat Bapak Ibu G? Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat ma'asalam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua adalah termasuk umat beliau yang berhak dan diberi ridho oleh Allah mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Alhamdulillah, berbahagia sekali hari ini saya berdiri di tempat yang barokah. Amin. Tempat yang baru, ya, yang baru kita pindah kemarin, ya. Alhamdulillah, acara pertama perdana di tempat yang baru. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan kami. Alhamdulillah, satu program besar kita yaitu parenting sudah terlaksana. Itu semuanya atas dukungan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih karena hari ini kedatangan panjenengan semuanya itu dirasa berat sekali. Kenapa? Karena panjenengan merelakan waktu untuk tidak ikut jalan sehat, untuk tidak ikut acara karnaval, yang mana di sana hadiahnya begitu meriah, hadiahnya begitu istimewa. Ada yang berhadiah sepeda motor. Gak kepingin, aku kepingin nang Manawasrila. Subhanallah. Kasih aplaus untuk yang hadir hari ini. Bapak Ibu wali santri, untuk kegiatan hari ini memang tidak ada hadiah yang begitu istimewa, akan tetapi lebih dari istimewa. Hadiahnya apa? Bukan fisik, tidak nyata, akan tetapi terasa. Ya kan Bu? Ini adalah tujuan kita. Kita mendapatkan ilmu untuk membimbing anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Kebahagiaannya tidak akan terukur kalau kita punya ilmu itu. Daripada door prize yang dapat kulkas, kita bisa cari. Kalau hari ini jenengan tidak hadir, subhanallah, ilmu itu mahal, ya kan Bu ya. Alhamdulillah. Sekian tadi saya lihat di meja registrasi berapa ya, ternyata alhamdulillah lebih dari 50% yang hadir. Biasanya kita itu sekitar 90%, karena memang keadaan di luar begitu menggoda, jadi yang datang ke sini itu pilihan. Menggoda di sana, menggiurkan dari pagi jalan sehat ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah yang hadir sekitar 110 wali murid. Kita jumlahnya 190. Insya Allah lebih dari 50% itu bisa dikatakan acara parenting kita hari ini berhasil. Alhamdulillah. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ustadz Ruman Nasruddin dan timnya. Beliau yang tadi Bu Husnul adalah yang mendampinginya. Beliau adalah istrinya Bu. Makanya loh ala kok dekat sekali ya sama MC-nya. Ternyata beliau didampingi sama istri. Enak ya Bu ya, kerja dapat uang didampingi istri. Subhanallah, itu rezeki itu ya. Alhamdulillah. Wala, tidak tahu kalau istrinya, alhamdulillah memang dari awal belum diberitahu ya Bu ya. Jadi alhamdulillah beliaunya tadi habis ngisi acara di Gresik, kuliah subuh, acara di Gresik di insya Allah masjid Bu. Alhamdulillah meluangkan waktu untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Setelah ini beliau kepulangan
3 kali dalam 1 hari. Bisa Ustazah, bisa saya sempatkan ke Manawasana. Mohon maaf tadi agak telat itu karena di daerah Jrebeng tadi ada karnaval atau apa gitu katanya. Makanya kita terlihat agak panik tadi Bu ya, tapi alhamdulillah lancar, tidak sampai begitu lama. Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih banyak untuk kepercayaan panjenengan semuanya kepada lembaga kami, ya, kepada lembaga Manawasalwa. Saya di sini sebagai pimpinan madrasah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk anak didik dan untuk panjenengan semuanya. Alhamdulillah, anak-anak keluarga besar Manawasalwa semakin tahun semakin bertambah. Akan tetapi ada Barim, fresh and healthy, segar dan menyehatkan. Oke, lanjut. Komposisi, ya, komposisinya ada temulawak, ada kayu manis, ada kapulaga, dan ada cengkeh. Ya, ini 100% gula asli. Jadi jenengan minum berapapun tidak akan batuk karena gula asli. Manfaat, ya, temulawaknya mengobati penyakit liver, menambah dapat minuman, juga sehat, juga berjariah. Subhanallah, ya. Ini bisa jenengan support kita di lembaga, ya. Kenapa? Karena dari inilah kita berpikir, kita berusaha. Ya Allah, berikanlah rezeki untuk bisa bangun. Saya sudah bayangkan ini bangunan gedung tingkat 3. Amin, Allahumma amin. Sehingga fasilitas yang kita berikan kepada anak jenengan itu tidak hanya sekedarnya. Dumateng wali murid Imam Manawasalwa ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, nggih. Kula niki sampun bapakipun Ustazah Yuni, nggih. Beliau kula sebelah kilen, nggih. Mungkin para bapak-bapak, para ibu-ibu ingkang liyane beliau kula kilen mungkin sampun pirsa, nggih. Kula niki usaha menika, nggih. Menika temulawak. Menika kasayatipun sampun berapa orang yang kena liver. Insya Allah penyembuhan dan setelah itu mau dicegah. Niku sampun terbukti ingkang menika ingkang minum ingkang sumber kula sak sampunipun menika wajidini wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatana wa talamizana ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli as-salat wa ahli al-ibadah wa ahli sunnah wal jamaah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana lakal hamdu ya Allah wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna bi rahmatik. Allahumma ya Ghafur ighfir lana bi maghfiratik waghfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ya Allah ya muyassir yassir umurana umuratin wa dunya wal akhirah. Yassir umura hadhihi madrasah wa hadhihi muassasah. Allahumma ja'al hadzal makan wa ma hawlahu makanan mubarakan
Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika. Saya bangga anak saya sekolah di sini karena sholat duhanya oke, ngajinya boleh, sholatnya juga bisa tepat waktu, bisa diadakan berjamaah. Alhamdulillah kami dari wali murid anak kelas 1 baru merasakan ya, loh anakku kok iso doa iftitah padahal gak pernah saya ajarkan. Oh berarti setiap hari tuh sholatnya itu kan pakai bacaan keras gitu loh. Nah jadi secara tidak langsung dia itu hafal Pak. Alhamdulillah untuk program dari Manawa Salwa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya menyekolahkan anak saya di Manawa Salwa? Nomor 1, pendidikan agama itu nomor 1 yang kita bawa sampai wilayah kiamat. Yang kedua, di sini di Manawa Salwa madrasah yang mengenalkan dan mengajarkan anak-anak karakter yang luar biasa, baik sekali. Kemarin anak saya yang kelas 8 di Portbus itu bilang, "Ma, tidak ada ruginya saya ngaji dan sekolah di MWS. Di sini semuanya saya mengulangi lagi, menambah lagi, lebih banyak lagi." Terima kasih Ustazah. Kemudian keponakan saya yang ada di Kawak Beras yang sekarang kelas 1 SMA, dia bisa masuk kelas unggulan dan kelas untuk ke Jepang untuk mewakili sekolahnya untuk ikut Olimpiade robotik. Itu karena di dasar di MWS ini sangat bagus sekali kurikulumnya, doa-doanya, pokoknya top markotop di sini. Jadi Anda jenengan semuanya tidak rugi untuk menyekolahkan di MWS. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, hari ini eranya sudah semakin tidak menentu ya untuk pendidikan anak. Jadi kalau menurut pendapat saya memang penting sekali ya anak itu disekolahkan di sekolah madrasah ibtidaiyah, di mana di sini adalah keagamaan, ya, kemudian Quran, kemudian karakter itu ditekankan di madrasah ibtidaiyah. Pemahaman-pemahaman terkait agama, bagaimana berbakti kepada orang tua, itu adalah ditekankan dan dipraktikkan. Maka saya anggap bahwa MI ini adalah dasar untuk membekali pemahaman agama anak sebelum anak itu nanti akan di sekolah misalnya SMP atau nanti akan melanjutkan ke pesantren. Jadi sangat penting. Terus kaitannya dengan Manawa Salwa, saya tahu bahwa bagaimana ketelatenan dari Manawa Salwa ini. Ada Ustadz Salim, ada Ustadz Yuni dan guru-guru yang lain yang begitu sabar lah mendampingi di sini. Dan saya yakin dengan kesabaran, ketelatenan mereka mengajarkan karakter-karakter dan dipraktekkan ini bisa dirasakan oleh setiap wali murid. Di mana wali murid itu merasakan dari acara yang tadi baru saja kita berikan itu bagaimana mereka merasakan anaknya mudah diarahkan untuk sholat, untuk ngajinya, untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Itu sekali lagi mereka tidak akan bisa seperti itu kalau tidak diajarkan khususnya seperti di Manawa Salwa ini. Jadi ayo silakan kalau misalnya belum punya pilihan, maka pilihan MI unggulan Manawa Salwa ini adalah insya Allah pilihan yang terbaik. Oke, terima kasih.